Kalau di kota Bangil, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang pernah mendengar pernah menurunkan hujan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula quwwata illa billah. Para subscriber channel Sambal Nyawa, kali ini kita berada di kota Bangil dan kita akan berziarah ke makam Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Ali Al-Haddad atau disebut Habib Keramat Sangeng. Jangan lupa subscribe channel kami dan di-share. Insyaallah memberikan manfaat kepada kita, menambah khazanah daripada tempat-tempat yang untuk diziarahi atau menambah khazanah makam-makam para wali Allah. Mari kita ikuti ziarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan menuju dulu ke makam Habib Ali bin Umar Al-Idrus, mertua daripada Habib Abdullah Haddad, yang salah satu tartibnya sebelum ziarah ke Habib Abdullah Sangeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, ini adalah makam beliau Habib Ali bin Umar Al-Idrus, mertua Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Itu yang makamnya ada di sana. Nanti kita akan berziarah ke sana. Habib Abdullah memang tartibnya sebelumnya berziarah ke makam mertuanya beliau dulu. Jadi bagi Anda yang ingin berziarah ke Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng Bangil, tartibnya Anda harus ke sini dulu, ziarah ke Habib Ali bin Umar Al-Idrus, mertua beliau, mendoakan di sini, baru nanti setelah itu berziarah ke Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itu kalau tidak salah adalah termasuk dawuh dari beliau Al-Habib Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kalau ziarah ke beliau, suruh ziarah ke mertuanya dulu. Kalau enggak, ziarahnya enggak makbulah. Insyaallah dapat menambah ilmu kita dalam berziarah makam-makam wali, karena biasanya mesti ada tartib-tartib atau ada syarat-syarat seperti itu, lumrah di kalangan para waliullah atau di kalangan min ahlillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Alhamdulillah, kita berada di makam seorang wali agung. Kita sudah masuk ke area kubah beliau, yaitu Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibul Maqam kota Bangil, yang disebut juga Al-Habib Abdullah Keramat Sangeng. Jadi kalau Anda masuk ke kota Bangil, jangan sampai tidak ziarah ke Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Keramat Sangeng, karena beliau adalah Sahibul Maqam di daerah sini. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri adalah seorang wali agung wali besar yang memiliki kekeramatan yang banyak. Dia juga memiliki guru-guru yang bersanad sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya beliau juga berguru kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdar, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika beliau di Mekah, berguru kepada ayah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan beliau punya karomah-karomah yang luar biasa. Termasuknya pernah di kota Bangil ini saya pernah mendengar bahwa pernah diturunkan hujan kopi. Jadi kalau dulu Habib Abu Bakar Ad-Dini di Aden pernah mengeluarkan karomah, yaitu ketika beliau masuk ke kota Aden, beliau mengatakan, ya sama subilaban inna Abu Bakar dakhal Aden, atau kama qala, wahai langit turunkan hujan susu, sebelumnya Abu Bakar Ad-Dini masuk ke kota Aden, maka ketika itu kota Aden hujan susu. Nah, kalau di kota Bangil, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang pernah mendengar pernah menurunkan hujan kopi, saking keramatnya dulu. Dan salah satu dari karomah beliau juga adalah pernah saat residen Belanda lewat di depan beliau, beliau hanya diam saja dan tidak menghormati residen Belanda tadi, karena memang beliau seorang ulama yang nggak perlu berhormat kepada penguasa atau apalagi seorang penjajah. Maka rupanya residen tadi tersinggung dengan sikap Habib Abdullah bin Ali Haddad, sehingga dipanggil ke kantor polisi. Ketika dipanggil ke kantor polisi, sampai ke kantor polisi, seluruh penjaga atau polisi yang ada di kantor itu semuanya lari kocar-kacir.
Dan Habib Abdullah datang biasa. Kata mereka apa? Habib Abdullah datang diiringi dengan 2 macan yang besar. Datang didampingi dengan 2 macan yang lihat mereka semua. Padahal Habib Abdullahnya biasa saja. Wa min karomatihi, dari karomatnya beliau. Dan bicara tentang macan, saya juga pernah mendengar katanya dulu di makam ini setiap malam Jumat, kalau tengah malam itu dulu masih ada macan penjaga makam ini yang masih suka terlihat oleh para peziarah di makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, macan putih yang bilang. Saya mendengar sendiri dari beberapa orang yang pernah atau yang tahu tentang makam ini. Memang di beberapa makam waliullah itu biasanya dijaga oleh sejenis makhluk gaib yang berwujud sebagai macan putih. Itu lumrah di beberapa makam. Memang mereka menjaga makam itu. Bentuk dari penghormatan daripada selain manusia atau bangsa jin kepada para waliullah untuk berkhidmat atau menjaga makam beliau. Nah, yang menarik di makam Habib Abdullah Al-Haddad ini punya satu tartib tertentu. Jadi kalau kita mau ziarah ke makam ini, kalau ziarahnya ingin diterima atau makbulah atau diterima oleh Allah, diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, hendaknya sebelum ziarah ke sini kita ziarah ke makam yang tadi kita kunjungi di sana. Di sebelah sana itu makam mertua beliau Habib Ali bin Umar Al-Aidrus. Jadi sebelum ziarah ke sini, ke sana dulu ziarah, minta diantarkan untuk ziarah ke sini. Itu salah satu tartib ziarah ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Banyak karomah-karomah beliau yang diceritakan. Sampai seorang ulama wali besar dari Mekah namanya Syekh Umar Syata Al-Maki, beliau bermimpi Rasulullah, dipesan oleh Rasulullah untuk menemui salah satu cucunya yang namanya Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ada di kota Bangil. Sampai beliau datang ke sini, melihat Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, nangis beliau, dicium Habib Abdullah Al-Haddad, tangannya sampai kakinya dicium. Wasiat dari Rasulullah, saking besarnya makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Dan banyak karya kitab beliau juga ada, hall beliau juga ada. Jadi kalau Anda melewati jalan ke Kota Bangil, Anda mau menuju ke Banyuwangi atau kemana Anda lewat Kota Bangil, jangan lupa berziarah ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, seorang wali agung, seorang wali kutub yang insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah berkat kita berziarah ke Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan lupa kalau Anda bisa berqasidah di sini setelah selesai ziarah, lantunkan qasidah-qasidah, terutama qasidah kakek beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad seperti Qad Kafani, atau tadi seperti yang saya lantunkan alaika taqwallah fi sirri wal alan, dan lain-lain, atau qasidah yang lain juga enggak apa-apa. Karena habaib itu senang kalau dikunjungi lalu kita lantunkan qasidah. Ya, semasa hidup mereka senang, waktu meninggal kita kunjungi karena mereka hayyun la yamut. Ya juga senang kalau kita kasih qasidah seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat ya. Ingat, jangan lupa ziarah ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang penuh keberkahan dan luar biasa, dan jaga adab di tempat sini karena dalam tanda kutip makam ini termasuk makam yang mualati. Kalau kita tidak jaga adab, kita bisa kena kualat. Ya, ini tukang syuting saya sendiri pernah mengalami dulu. Ini Mas Andre, tukang syuting. Dulu kita pernah tengah malam ziarah sini, dekat subuh saya mau ke Bali. Ketika saya ziarah, mungkin supir saya ini kecapean, akhirnya saya ajak untuk ziarah, ternyata sudah dia pilih tidur saja. Selesai saya ziarah jam 3 malam itu, rampung ziarah, dia cerita, tadi saya ada yang bangun itu, ada yang bangun ini, tidak tahu siapa, suruh ziarah, jangan tidur, suruh ziarah. Tapi ya dia tetap tidur aja. Ya itu bukti bahwa di makam ini bukan makam yang sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah khazanah makam-makam yang harus kita ziarahi, dan menambah daripada pengetahuan kita tentang para waliullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.